Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas G akan mempresentasikan materi sumber hukum Islam yang mukhtalaf, mazhab Syahabi dan syara'u man qablana. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Husnah, NIM 2121154, Desi Fitriani 2121144, kemudian Aisyah Karisma Putri dengan NIM 2121146. Langsung saja kita mulai, yang dimulai dengan saya sendiri. Pengertian dan dasar hukum syara'u man qablana. Yang dimaksud dengan syara'u man qablana ialah syariat yang dibawa para rasul dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka utus kepadanya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, syariat Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi Daud alaihissalam, syariat Nabi Isa alaihissalam, dan sebagainya. Di antara azas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah, dan sebagainya. Mengenai perinciannya yaitu atau detailnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa, dan tempat. Kehujahan syara'u man qablana. Maksud kehujaan ini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah Nabi. Ulama Hanafiyah memberlakukan hukum qisas yang seimbang sebagaimana tersebut dalam surat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 45 bagi umat Islam, meskipun ayat tersebut diarahkan kepada orang Yahudi. Berdasarkan pendapat ini, orang muslim yang membunuh kafir zaimi dikenal qisas sebagaimana orang kafir membunuh orang Islam. Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah yang tidak memberlakukan syariat umat Yahudi untuk umat Islam memahami ayat tersebut bahwa tidak perlu ada keseimbangan dalam pelaksanaan qisas antara orang muslim dan non-muslim. Selanjutnya, macam-macam syara'u man qablana, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita. Tetapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian dinyatakan yang tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita. Pengertian mazhab Syahabi. Yang dimaksud mazhab Syahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup dan bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Kehujahan mazhab Syahabi. Maksud kehujaan ini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah Nabi. Pembicaraan tentang apakah mazhab Syahabi itu menyangkut beberapa segi pembahasan, yaitu yang pertama, pendapat sahabat yang berasal di luar lingkup ijtihad atau masalah ta'addudi atau hal lain yang secara qat'i berasal dari Nabi. Meskipun secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi, dapat menjadi hujjah. Bila terdapat dua pendapat atau lebih yang berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara atau metode yang berlaku. Yang kedua, pendapat sahabat dalam lingkup ijtihad dan bukan dalam bentuk taufik. Tentang kehujahannya tergantung untuk siapa pendapat sahabat itu dilakukan. Para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat dalam bentuk ini tidak menjadi hujah untuk sesama sahabat lainnya, baik ia seorang imam, hakim, atau mufti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.